is just do it, do it, do it, do it, do it now. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. A few moments later. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Halo, bagaimana kabar kamu pada hari ini? Kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, perkenalkan saya Rohima Dinda Kusuma. Saya di sini sebagai konselor kamu. Dan untuk kamu, silahkan untuk perkenalkan nama agar kita jauh lebih nyaman dalam memanggil namanya. Baik, perkenalkan nama saya Rifda Alia Mukbita. Panggil saja lebih dekat Alia. Oke, saya panggil Alia ya. Jadi, untuk Alia, terima kasih sebelumnya karena sudah menempatkan diri untuk hadir ke sesi konseling karir kita pada hari ini. Jadi, sebelumnya sebagai seorang konselor, kami memiliki sebuah janji, yaitu janjinya, saya Rohima Dinda Kusuma dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain atau dari siapapun juga. Jadi, untuk Alia jangan khawatir dalam menceritakannya, karena nanti akan saya rahasiakan. Oke, apakah kita sudah bisa memulainya? Sudah? Oke, jadi pertama, kalau boleh tahu, apa masalah karir yang sedang Alia alami pada saat ini? Saya kan sekarang nih kuliah di jurusan PAI. Nah, saya kuliah sambil dan sudah mengajar jadi guru honorer. Nah, permasalahan saya yang saya rasakan adalah kayak soal arah karir saya ke depan itu setelah lulus itu apa. Kadang juga saya bingung, kayak apakah harus sepenuhnya gitu menekunin profesi guru atau kayak mencoba jalur lain kayak di luar pendidikan. Nah, di satu sisi saya mencoba buat ke jalur yang lain, tapi kalau saya terlalu fokus ke satu pilihan saya, nah saya khawatir malah gak fokus ke satu pilihan itu. Jadi malah ragu sama keputusan saya sendiri. Nah, tapi di sisi lain saya merasa nyaman dan cocok ketika saya mengajar. Nah, saya senang bisa berinteraksi dengan siswa-siswa, melihat mereka memahami pelajaran. Dari situ kayak saya merasa kalau mungkin jalan hidup saya itu ya ada di dunia pendidikan. Nah, tapi keraguan itu kayak sering muncul, apakah ini gitu. Oke, jadi kamu sudah merasa nyaman menjadi guru, tapi tetap masih ada keraguan apakah itu benar jalur yang paling tepat atau tidak, begitu? Ya, benar. Oke, kalau kita lihat dari diri kamu dulu nih, apa hal yang paling kamu sukai dalam pekerjaan yang sedang dijalani pada saat ini? Yang paling saya sukai sebenarnya jadi guru, karena guru itu kayak pekerjaannya kan juga mulia gitu kan. Cuman itu tadi kalau dilihat dari peluangnya, guru itu sekarang kan jarang diminatin dan jarang ini. Jadi pun saya bingung buat harus ke guru atau enggak. Kalau mau ke yang lain juga jurusan saya juga PAI gitu kan. Oke,
Kalau dari kemampuan yang menurut kamu paling menonjol itu apa? Yang paling kamu kuasai? Paling saya kuasai itu saya di bidang agama. Nah, di bidang agama itu saya paling saya kuasai karena saya suka buat mengajarkan kepada anak-anak tentang caranya berwudu, tentang caranya menghafal rukun-rukun Islam atau apa gitu. Saya lebih suka tentang agama. Hmm. Jadi sekarang kalau kita lihatlah dari dunia kerja, menurutmu peluang apa yang tersedia untuk lulusan PAI? Menurut saya peluang untuk lulusan PAI itu sebenarnya kayak cukup banyak dan luas gitu. Nggak sebatas jadi guru aja. Nah, memang yang paling umum biasanya sih jadi guru pendidikan di sekolah negeri atau di swasta gitu. Tapi selain itu, lulusan PAI itu bisa jadi tenaga pendidik di madrasah kayak di TPQ atau kayak di pesantren yang ruang lingkupnya itu lebih ke pendidikan agama non formal gitu, itu bisa. Nah, eh, kalau kita mau lebih luas lagi, lulusan PAI itu sekarang juga bisa masuk di bidang digital, kayak misalnya konten dakwah di media sosial, jadi penulis artikel Islami, terus bahkan bisa buka kelas online tentang agama, tentang eh, ya agama gitu kan. Terus selain itu peluang jua buat jadi pembimbing haji dan umroh itu juga bisa karena itu pastinya itu bakal dibutuhkan terus menerus. Nah, jadi peluang lulusan PAI itu sebenarnya banyak, bukan hanya jadi guru saja. Benar sekali. Jadi untuk peluang jurusan PAI itu sangat banyak. Oke, kalau begitu saya ada beberapa alternatif jalur karir nih buat kamu. Ini sebagai saran saja ya. Yang pertama itu kamu bisa menjadi guru PAI di sekolah negeri, bisa lewat jalur CPNS atau PPK, lalu menjadi guru PAI di sekolah swasta atau madrasah, dan terakhir itu bisa menjadi penyuluh agama dan tenaga dakwah di bawah Kemenang. Dan lainnya itu juga bisa dari yang sedang kamu pikirkan. Apakah kamu setuju untuk menimbang 3 jalur ini terlebih dahulu? Saya setuju. Oke, jadi pertama itu kita lihat dulu ya dari yang pertama, yaitu kalau menjadi guru PNS, menurut kamu apa kelebihannya dan juga kekurangannya? Baik, menurut saya kalau dari guru PNS itu enaknya jelas dan jaminan hidupnya juga jelas. Dan gajinya pun tuh tiap bulan. Terus dia dapat tunjangan juga. Terus kayak masa depan itu lebih terarah karena dia ada jenjang karirnya. Nah, jadi kalau dipikir ya emang lebih aman lah kayak buat jaga panjang buat kedepannya. Tapi kekurangannya yaitu kayak dia masuknya itu susah. Terus kayak saingannya banyak, harus tetap ikut tes yang ribet juga kan. Nah, terus kalau udah kerja kita harus ikut sama aturan yang ketat itu. Kita nggak bisa kayak terlalu bebas. Jadi ya kalau misalnya mau jadi guru PNS itu ya ada plus minusnya gitu. Jadi Ya, pasti semua itu ada plus minusnya. Kalau guru swasta menurut kamu bagaimana? kalau menurut saya guru swasta itu kayak lebih netral aja. Kayak suasananya itu biasanya kayak lebih cair dan lebih dekat gitu sama anak-anak ataupun sama guru lain. Nah, kadang kita juga bisa lebih bebas gitu berekspresi dalam mengajar. Nggak kayak seketat guru PNS atau seketat PNS. Nah, cuma ya dari sisi gaji biasanya nggak sebesar PNS kan. Cuman eh, ya jaminannya juga nggak ada gitu kan. Jadi nggak senyaman untuk buat jaga panjang. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi positifnya nih, guru swasta itu kayak tempat yang pas aja gitu, kayak nambah pengalaman, terus dia bisa belajar ke tahap yang lebih tinggi lagi. Jadi kayak jadi batu loncatan aja. Kalau tadi ada satu lagi yaitu penyuluh agama, kalau itu menurut kamu bagaimana?
Kalau penyuluh agama menurut saya itu profesi yang mulia sekali ya, kayak kita bisa langsung turun ke masyarakat. Nah, beda sama guru yang fokusnya itu hanya di kelas. Nah, penyuluh ini tuh kan lebih luas gitu jangkauannya. Bisa jadi tempat orang curhat, tempat orang cari solusi, atau bisa jadi penghubung ilmu agama kayak dengan kehidupan sehari-hari mereka juga. Nah, jadinya ilmunya itu kayak gampang kepake, nggak cuma praktek atau teori aja gitu kan. Nah, selain itu kayak penyuluh itu juga punya kesempatan buat bikin kayak kegiatan dakwah atau bimbingan yang manfaatnya juga nggak kalah besar sih, kayak langsung sama banyak orang. Cuman ya gitu, tantangannya banyak juga, harus siap-siap menghadapi macam-macam karakter-karakter orang-orang yang harus yang kadang emosi, yang kadang harus ini gitu. Jadi kita harus sabar-sabar aja. Oke, tadi kan dari 3 saran dalam pemilihan karir sudah disebutkan tentang kamu kan sudah tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, kalau dibandingkan dengan kenyamananmu, lalu dalam memberi manfaat bagi orang lain, mana menurut kamu yang paling sesuai, yang paling pas lah sama diri Alia sendiri? Kalau pribadi saya kayak lebih ngerasa cocok jadi guru, entah itu di sekolah swasta atau nantinya bisa jadi PNS ya kalau ada rezekinya. Soalnya kalau saya itu lebih nyaman kalau bisa kayak berinteraksi langsung sama anak-anak, kayak ngelihat mereka belajar, terus berkembang, terus mereka tuh kayak ada ngerasa kebanggaan sendiri gitu melihat mereka tumbuh, terus merasa kalau kita itu ada peran kecil di situ. Ya, terus kayak saya juga ngerasa puas sendiri juga kan, dan manfaatnya juga nyata gitu, karena kita yang ngedidik mereka itu dengan cara kita sendiri, dengan perlakuan kita sendiri, melihat dia berkembang itu kayak, wah ini saya nih yang ngajarin saya nih gitu. Jadi dari ketiga saran karir tadi yang sudah saya berikan, kan kamu sudah menemukan yang paling pas lah sama diri kamu sendiri, yang sudah paling cocok. Jadi saya punya beberapa langkah agar kamu jauh lebih terarah. Ini cuma sebagai langkah kecil aja ya. Sebagai saran dari saya, yaitu pertama itu kamu tetap fokus dalam menambah pengalaman mengajar, lalu sering-sering update dan juga mempersiapkan persyaratan untuk CPNS atau PPK jika kamu ingin menjadi guru PNS. Lalu bisa juga untuk tetap di sekolah swasta terlebih dahulu sebagai awal pengalaman. Bagaimana menurut kamu? Menurut saya sudah. Sudah oke. Jadi, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas masalah karir kamu. Kita sudah mengenali tentang kemampuan diri, lalu pengetahuan kamu tentang karir. Lalu kita sudah melihat peluang kerja, menyusun alternatif, dan membuat beberapa langkah kecil. Ingat, karir itu hanya sebuah perjalanan dan keputusannya itu bisa berkembang dengan seiringnya waktu. Insya Allah kamu sudah berada di jalur yang tepat. Apakah sudah menjawab dari permasalahan kamu pada hari ini? Alhamdulillah sudah terjawab, merasa terbuka pikiran soal karir. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya ingatkan agar kamu jangan khawatir atas semua yang sudah diucapkan tadi. Segala keterangannya saya rahasiakan. Baik, sekian sesi konseling kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.